naik gunungnya, pemandangan dari atas. Kita udah sampai keajaiban banget, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Ada si Mumuk Gomez, Juga ada Eno Retra. kita nontonin Mumu dan Eno. Kembali lagi bersama Mumuk dan Eno. Ke gunung Jabal Rahmah, apa? Mana? Jabal Uhud. Jabal Uhud. Kan kamu waktu jadwal kamu ke Raudah tuh aku beli Albaik. Nyobain kan, karena memang banyak banget review di luar sana itu ayam terenak gitu kan. Jadi aku penasaran banget. Tapi alhamdulillahnya itu Albaik antrinya bener-bener dari dalam sampai keluar, turun tangga lagi sampai muterin gedung gitu. Sepanjang itu. Tapi pas aku beli, gue penasaran banget karena sama orang rekomendasi suruh coba Albaik. Aku kasih deh tuh nyobain, kita cobain bareng-bareng makan ayam Albaik. Menurut kamu gimana? Kalau menurut aku nggak seenak yang aku bayangin. Yes. Aku tuh udah bayanginnya kayak, wah ini khas banget sih. Memang rasanya itu adalah rasa yang nggak kayak fried chicken di Indonesia lah, kayak beda lah. Tapi kalau mungkin beberapa orang bilang itu enak, tapi menurut aku kurang cocok sama rasanya. Tapi kalau nugget ya. Terus dia tuh di sana nggak ada nasi, tapi dapetnya roti burger gitu. Nah, hari keduanya kita setelah sholat subuh di Nabawi, kita ke Jabal Uhud. Yes. Nah, Jabal Uhud itu katanya adalah gunung yang ada di surga. Masya Allah, itu merinding banget ya. Kayak tempatnya bagus. iya, dan ternyata tuh malah dinamakannya tuh kayak perbukitan gitu ya, banyak pegunungan gitu-gitu. Terus bukitnya juga berbatuan gitu. Aku yang coba naik, kamu nggak naik ya? Enggak, aku coba naik gunungnya. Pemandangan dari atas kayak gini. Tuh. Udah kayak juga mau turun aja. Oke banget sih di Jabal Uhud gitu. Tadi itu juga ya kita ke Jabal Rahmah. Jabal Rahmah itu bukit kasih sayang yang kita tempat berdoa kalau bertemunya Adam dan Hawa di situ. Jadi kalau kalian yang lagi pengen dapet jodoh, berdoa pengen dapet jodoh, katanya memang cukup mustajab kalau di Jabal Rahmah. Nah tapi aku tuh ya banyak orang salah kaprah waktu Jabal Rahmah itu, karena kan sebelum berangkat kan kita lihat video ya apa yang boleh dan gak boleh dilakukan ketika di Jabal Rahmah. Ternyata kayak pas udah sampai puncak banyak yang berdoa, banyak yang coret-coret. Bukan berdoa untuk, tapi itu berdoa nggak salah, cuma banyak yang coret-coret gitu loh ya. Nah itu nggak boleh. Terus juga berdoanya nggak ngadep kiblat gitu-gitu. Berdoa. Terus abis ke Jabal Rahmah kita kemana lagi? Kita Madinah City Tour tuh ya ke tempat Mina. Oh iya betul. Tempat ibadah haji. Besoknya pergi ke Mekah. Naik bis 6 jam ya. Dari Madinah ke Mekah kita naik bis 6 jam. Yang aku kagumin tuh sepanjang jalan tuh bener-bener kayak gurun, kering. Terus kita ke rest area dong, inget gak? Iya. Ke rest area, ya Allah, kayak nggak ada apa-apanya juga di ada sini. yang jual kopi, ada yang jual kopi karena lagi dingin kan waktu itu. Kita beli Indomie juga lagi ujung-ujungnya. Indomie lagi. Nah, mau perjalanan menuju Mekah, kita tuh ambil mikot guys. Mikot itu adalah tempat dimana batasan untuk mengambil niat untuk beribadah umroh. Itu wajib ya dilakukan kalau kita mau beribadah umroh. Dan mikotnya itu harus di luar dari tanah suci suci Mekah. Dan di saat itulah kamu ambil mikot gak akhirnya? Ambil, kan kamu sempat ambil mikot ya, karena Momo tuh udah sakit perutnya. Tapi pas kita sampai hotel, Momo cek lagi keadaannya gitu, apakah dia masih bisa jalan beribadah umroh apa enggak. Akhirnya kamu nggak bisa jalan ya? Gak bisa. Jadi Momo akhirnya nggak bisa ikut dan Momo nangis ya waktu itu pertama kali. Apa perasaan kamu waktu nggak bisa ikut? Ya sedih lah pastinya, karena kan itu yang aku tunggu-tunggu kan, namanya mau ibadah terus mau ke sana nggak bisa ibadah ya sedih. Kita balik lagi ke umroh pertama. Ini pengen banget kita doa bersama di Mekah gitu kan. Memang kita membawa hajat yang segera bisa diberikan momongan kan. Memang kita sudah meniatkan doa ya. Akhirnya udah aku jalan berdoa, sedih banget. Aku dari awal pengen tuh foto-foto sama Momo di depan Ka'bah, tapi ternyata aku cuma bisa foto sendiri waktu itu, akhirnya sama foto keluarga aja. Kita udah sampai Mekah. Jadi kamu belum bisa
kondisinya, jadi mungkin besok doakan semoga besok bisa tawaf bersama. Iya sih, aku lebih banyak kegiatan di luar, pulang dari masjid, balik lagi ke masjid lagi. Mau kan menstruasi juga nggak bisa ke masjid ya, Masjidil Haram itu mau nggak bisa. Lanjutlah kita umroh kedua nih. Nah umroh kedua ini aku ngebadalin orang tuanya Momo yang sudah meninggal, karena kan belum sempat ke sana, jadi aku yang meniatkan. Alhamdulillah sa'i kedua kita bisa menggunakan skuter. Kali ini aku naik skuter sama Tegar. Allah, semoga istri hamba Nurul Karama binti Wagianto bisa selasa menstruasi agar bisa beribadah umroh bersama kami. Terus di umroh kedua ini ibu Momo juga menstruasi ya. Jadi Momo berdua sama ibunya nggak bisa umroh kedua. Karena waktu itu aku udah kayak sedih banget guys, kayak udah kan kalau udah mens kan kita nggak bisa terlalu banyak ibadah gitu kan. Jadi kayak ya udah ngikut-ngikut ke sana ke sini. Cuman gimana, sedih aja. Akhirnya aku suruh Momo bertobat dulu lah gitu, minta maaf mungkin ada dosa yang kemarin yang kita bawa gitu kan. Jadi Momo juga masih belum bisa berangkat, dan akhirnya setelah Momo berdoa di umroh ketiga, kamu udah bisa belum? Bisa pagi ini. Yang harusnya di mana hari ketiga itu kita ke Taif guys. Nah, iya. Taif itu kayak ya aku bilang kayak puncaknya lagi, kayak 2 jam, 1 jam 2 jam gitu dari Mekah, dari kota suci Mekahnya. Tapi kita memutuskan kalau aku nggak ikut karena pagi itu waktu aku bangun tuh udah bersih, udah nggak ada darah. Terus aku bilang sama Eno, udah yuk kita mending umroh pagi. Sebenarnya ada lagi umroh ketiga setelah pulang dari Taif, tapi takutnya iya, dan itu malam, takutnya aku kalau malam udah keluar lagi kan. Nah bu pagi masih aku bersih, bener-bener nggak ada darah sama sekali. Aku langsung bilang ke Mutawif aku pengen umroh, jadi aku dicariin satu pembimbing gitu. Karena kalau berdua doang sama Eno katanya nanti takutnya di jalan kenapa-napa, kan kita harus keluar dari Masjidil Haram kan, jadi harus keluar dari Mekahnya itu gitu deh. Jadi akhirnya kita dikasih rekomendasi Mutawif ya. Iya, Mutawif untuk membimbing kita umroh. Terus kita tuh di pagi hari itu jam 8 atau 9 kita pergi ke Masjid Siti Aisyah ya. Buset dah itu naik taksi bener-bener parah banget ya, kayak naik taksinya ugal-ugalan banget, kenceng banget, kayak mau nabrakin gitu, bener-bener nabrakin mobil yang di depannya. Makanya itu jadi paham sih kenapa kita harus pakai Mutawif yang bisa berbahasa Arab ya khususnya, karena ya itu, karena kata Mutawif aku pernah ada kejadian yang katanya orang Indo diculik segala macam itu. Bukan maksud menjelekan ya, tapi memang keadaan realita di sana seperti itu. Jadi biar lebih amannya kalau yang perempuan ditemenin sama mahram dan juga pembimbing umrohnya itu, jadi biar lebih safety lah, kita juga ibadahnya juga lebih khusyuk gitu. Jadi setelah dari miqat dari Siti Aisyah, akhirnya kita bisa umroh deh. Akhirnya iya, aku juga akhirnya bisa menjalankan prosesi umroh dari awal miqat, terus tawaf, terus sa'i, terus ini kan sa'i kan sekarang ini udah ada yang pakai skuter ya. Jadi akhirnya kita memutuskan berdua untuk naik skuter. Assalamualaikum, alhamdulillah itu hari terakhir kita dan alhamdulillah aku bisa umroh. Gimana perasaannya? Seneng banget sih, parah itu kayak keajaiban banget, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Terus ini sekarang kita lagi sa'i. Udah selesai sa'i. Udah selesai sa'i. Nggak mungkin kita lagi sa'i kayak gini ya. Kita naik ini guys. Kita naik skuter karena dengkul aku udah sakit. Iya, udah jompo banget. Udah alhamdulillah kita nangis bareng, kita berdoa bareng. Terus akhirnya terakhir kita tahalul deh, potong rambut. Kurang lebih itu perjalanan kita selama di Turki dan selama umroh. Lumayan kalau aku jadi lebih merefleksikan diri karena ya apa ya, mungkin juga kecapean, jadi haid aku juga waktu itu bener-bener nggak teratur. Aku pasti tahu dengan kondisi biologis aku juga, siapa sih yang mau kita ibadah mens gitu. Aku juga udah ikhtiar buat memberhentikan darah, tapi kondisinya juga yang semakin seperti itu. Alhamdulillah di hari ketiga itu juga dikasih lumayan bersih, walaupun setelah kita umroh ternyata aku ada sedikit keluar darah lagi juga, tapi ya alhamdulillah aku udah sempet ngelakuin umroh. Jadi ya alhamdulillah ya, alhamdulillah banget sih, kayak udah lega banget bisa umroh. Udah kita ya sama lah di sana juga, paling beli oleh-oleh. Saya kita beli oleh-oleh terus kayak ditulis itu lucu banget. Ya ayo udah bisa tebak tulisannya apa? Nih tulisannya apa?
Bisa. Kamu request sama abang. Pulangnya sih lumayan capek karena kita transit dulu loh. Iya, transit di Itu transit Istanbul. lumayan membuang waktu sih. Cukup bikin tenaga kita habis juga. Habis banget. Karena ya kan Nunggunya lumayan banget jedanya. Udah lumayan lama nunggu. Ada kali itu 9 jam. 9 jam. Dari jam 9 malam guys, kita sampai terbang ke Jakarta jam 2 pagi itu kita baru terbang. Kayak untungnya di Bandara Istanbul itu ada kayak sleeping gitu, kayak tempat. Iya. Walaupun cuma kursi tapi dia kursi lumayan panjang gitu, jadi memang bisa Bisa tidur. buat tiduran ya. Nah, ini mungkin bisa jadi referensi teman-teman yang mungkin pas ke Turki dan umroh ini harus benar-benar menyiapkan ya fisik, terus obat-obatan karena memang luar biasa capek. Jadi kalau menurut aku, tips aku ya, kalau kalian ikut travel, make sure dulu itu umroh dulu apa jalan-jalan dulu. Karena bener capek banget kalau kalian memilih jalan-jalan dulu baru ibadah. Karena kan kita intinya pengen ibadah kan. Jalan-jalan itu adalah ya udah kita habis ibadah, ya udah yuk kita coba memperkaya khazanahnya. Tapi yang paling penting ibadah dulu gitu. Jadi kalian make sure dulu ini dari travelnya mau ibadah dulu atau jalan-jalan dulu. Nah, bener minusnya nih kalau misalkan jalan-jalan dulu pas lagi Capek banget. ibadahnya Berasa. kita bener-bener kecapean, kaki aku tuh kayak udah bener-bener Iya, tiap hari kita urutan. Oke. Mungkin itu aja yang bisa kita sharing. Iya. Semoga ada beberapa hal yang bisa bermanfaat buat teman-teman yang mungkin mau umroh atau mungkin juga pengen ngebayangin kalau umroh itu gimana. Kita doakan semoga kalian yang belum Bisa umroh kesana. bisa kesana, dan juga yang udah pernah mungkin bisa kembali lagi ke tanah Amin, suci. ya Amin. Rabbal Alamin. Thank you yang sudah nonton videonya. Jangan lupa Yes. untuk like Comment. dan subscribe. Sampai ketemu di next video. Bye.